Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Yanti ya. Dan semoga anak-anak semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dalam kesempatan ini Ibu akan menjelaskan apa itu P5. P5 merupakan singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Dan tema yang Ibu angkat, temanya gaya hidup berkelanjutan, sedangkan topiknya lingkungan sekolah yang bersih akan membuat hidup sehat. Proyek Profil memanfaatkan sampah plastik. Sebelum membuat proyek, Ibu akan menjelaskan apa itu sampah. Pengertian sampah, sampah adalah bahan atau material yang tidak lagi memiliki nilai atau kegunaan bagi pemiliknya dan biasanya dibuang atau ditinggalkan karena dianggap tidak berguna lagi. Kemudian macam-macam sampah. Sampah terdiri dari 3 jenis. Yang pertama sampah organik, yang kedua sampah anorganik, yang ketiga sampah B3. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Contohnya, sisa buah, sayur, dedaunan, ranting kering, dan lain-lain. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sangat sulit terurai. Contohnya, bekas kemasan plastik, botol plastik, sedotan plastik, kaleng, dan lain-lain. Kemudian sampah B3. B3 yaitu singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, pestisida, obat-obatan yang sudah kadaluarsa, limbah medis, dan lain-lain. Kalau tadi kita sudah membahas pengertian sampah, macam-macam sampah, sekarang kita akan membahas tentang bahaya sampah. Berikut bahaya sampah bagi lingkungan dan kesehatan. Bagi lingkungan akan mengakibatkan pencemaran lingkungan, sumber air, ekosistem, dan lain-lain. Sedangkan bagi kesehatan akan menimbulkan berbagai penyakit, contohnya diare, DBD, dan lain-lain. Sampah jika kita biarkan begitu saja, maka dampaknya sangat fatal dan kita sendiri akan merasakan akibatnya. Oleh karena itu, kita harus mengatasi sampah dengan baik dan benar, khususnya di lingkungan sekitar sekolah kita. Yang perlu anak-anak lakukan, yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian, kebersihan sekolah harus kita jaga bersama-sama. Kemudian, anak-anak membersihkan kelas secara rutin setiap harinya. Dengan melakukan hal-hal berikut itu, insya Allah lingkungan kita menjadi bersih, asri, nyaman, sehingga kita terhindar dari berbagai macam jenis penyakit. Kalau tadi cara mengatasi sampah, sekarang cara bagaimana memanfaatkan sampah plastik agar menjadi barang yang tepat guna. Sampah plastik ternyata bisa dimanfaatkan menjadi barang yang berguna jika dikelola dengan tepat. Contohnya, kita akan membuat bunga dari botol plastik, bisa juga celengan dari botol plastik, dan masih banyak lagi.
Baiklah, untuk pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan melakukan aksi nyata, yaitu membuat suatu kerajinan dengan memanfaatkan sampah plastik yang ada di sekitar kita. Setelah anak-anak mengikuti materi hari ini, Ibu harapkan di dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak bisa menerapkannya, yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan menjaga lingkungan sekitar dengan rutin membersihkannya. Selain agar kita sehat dan terhindar dari berbagai penyakit, kebersihan adalah sebagian dari iman. Demikian pelajaran hari ini. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.